Hai teman-teman Real Traders, balik lagi ke YouTube channel Traders Family di sesi Tanya TF dan setupnya sedikit berbeda, Pak. Setup baru. Setup baru, biasa kan kita meja panjang begini nih. sekarang begini ya mejanya. Biar asik, biar asik. Kita langsung ke pertanyaan pertama, Pak. Oke. Dari Pak Lentera Indi. Wih, namanya keren. Saya udah punya metode yang udah di backtest nih. Oke. Sistem tradingnya udah sesuai dengan karakter pair tersebut seperti volatilitas dan RR-nya. Oke. Kalau saya menggunakan metode yang sama ke pair yang lain, boleh nggak, Pak? Ini sebenarnya bukan pertanyaan boleh nggak boleh. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Asal ada tapinya nih. Selalu ada tapinya. Selalu ada tapinya. Selalu ada tapinya. Misalnya nih, Bapak sudah backtest di pair katakanlah Euro USD. Oh ya. Ya dong, Oke. Bapak udah tahu nih volatilitas atau saya bilang pergerakannya ya, biar teman-teman nggak bingung. Pergerakannya Euro USD kan cenderung sideways atau ranging. Dan nggak terlalu besar nih pergerakan hariannya. Ya, betul. Nah, kalau Bapak udah terbiasa dengan Euro USD yang pergerakannya seperti itu, pindahnya jangan ke XAU USD, Pak. Kenapa tuh, Pak? Nanti kaget. Karena yang tadinya pelan pergerakannya, Sekarang, wih kok begini? ketemu ya XAU USD, waduh, kencang banget pergerakannya. Ini nanti Bapak, ini yang bikin jadinya kaget, Pak. Iya, Makanya bukan soal boleh nggak boleh, tapi bolehnya kalau Bapak samain dulu karakternya. Ya. Misalnya Bapak udah backtest Euro, ya berarti Euro Mana USD. tuh? Euro Anggap USD ranging. pair yang ranging juga. Iya, pair ranging juga. Aussie USD bisa. Ya, udah Aussie USD bisa. NZT USD bisa. GBP USD? GBP USD sebenarnya karakternya udah mirip-mirip gold loh. Oh, udah jangan udah. Jangan. Jangan, oke. Kalau mau coba Euro JPY masih bisa. Ya emang bener-bener tipikalnya Tipikalnya tuh kurang lebih ranging sama, juga. ranging kurang lebih juga. sama. Gitu. Kalau Bapak udah biasa backtest yang karakter kenceng nih kayak XAU USD, berarti bisa pakai ke pair GBP JPY. GBP JPY yang biasa tren-tren semuanya. Betul. Jadi bolehnya kalau Bapak pindah dengan karakteristik yang sama. Langsung pindah aja emang boleh, Pak? Langsung Nggak pindah perlu kayak aja? di backtest ulang gitu atau apa gitu. Itu jangan dong. Mentang-mentang karakternya sama, sama-sama. Ya kan mikirnya kan oh ya udah di USD bagus nih. Ya kan? Ini kan tadi periode JP misalkan kan sama ya udah langsung aja. Nggak bisa dong. Nggak Kan bisa. pergerakannya bener sama. Yang hasilnya bisa beda loh. Iya, bener. Probabilitasnya beda, konsekutif lossnya beda. RR-nya belum tentu sama. RR oke lah masih sama. Average selling pair juga mungkin masih sama deh. Iya. Tapi kan probabilitas sama konsekutif loss ini penting. Iya, beda pair Euro USD datanya beda, ya. Ya. Kan Euro JP juga datanya beda. Takutnya mikirnya kan kayak oh ya udahlah sama nih. Ya. Langsung aja semuanya dihajar lah ya pokoknya yang ranging. Betul. Ini contoh lah kayak kita nyetir bawa motor. Oh, bawa motor ya. Udah biasa bawa motor yang kurang lebih 150 cc sampai 200 cc. Kemudian pindah ke yang katakanlah di atas 500 cc. 1000. Waduh. Ini baru ngegas pertama udah loncat ini kan. Oh ya, saya nggak boleh ketawa, Pak. Saya nggak bisa bawa motor. bisa ya. Motor matic tuh. Tapi emang bener. Udah Iya. biasa misalkan bawa motor yang pelan-pelan gitu Ya. kan. Ya santai. Tiba-tiba bawa motor Yang MotoGP. kenceng ya susah. Iya kan, Penyesuaiannya sekali ngebas lagi. langsung, wah, terbang ke Iya, atas. penyesuaian lagi, perubahan karakter lagi. Iya. Itu. Jadi Bapak pindah ke karakter pair yang sama dengan yang sudah di backtest. Ini kan Bapak nggak sebut pairnya ya. Ya. Jadi kita nggak tahu. Nah, misalnya ke Bapak Euro ya ke Aussie. Kalau Bapak ke Gold ya seperti GBP JPY Pak. Yes. Itu. Dan jangan lupa ya, balik lagi perlu di backtest ulang. Ya semua pairnya di backtest. Nah, semua pairnya di backtest. Nah, ini pertanyaannya banyak yang nanya sih Pak sebetulnya ya. Saya sebagai konsultan. Oke, apalagi ngikut gaya TF ya. Iya, ikut GTF. Dari Pak Wandra Latif. Apakah bisa, Pak, trader scalper Hah? menjadi trader swinger? Bisa sih bisa. Bisa sih, bisa. Bisa. Ada tapinya lagi. Ada tapinya lagi. Tapinya kenapa, Pak? Ini yang tadinya kita scalper. Misalnya scalper itu kan kita tradingnya pendek-pendek ya. Oh, iya. Trading pendek-pendek, otomatis kita sering ngeliatin chart. Ya dong, karena kalau kita tinggal nggak jadi scalping nanti. Scalping? Scalping, Lagi- scalpingan tapi. Scalping lagi profit. Scalping lagi profit. Kalau lagi loss ditinggal. Balik. Oke, kebiasaan kalau lagi karakter seorang trader scalping kan kita sering ngeliatin chart. Ya. Oke, mungkin akhirnya mantengin mulu nih. 5 menit sekali mungkin buka Iya. chart. Atau mungkin ketika udah malam nih, udah Terus. market US buka.
Waduh, nggak lepas matanya dari chart. Dari jam 7 sampai jam 8 ya kan, sampai pagi juga diliatin terus. Iya, sampai jam 12 malam lah. 12 ya, 12 malam. Nongkrong aja depan chart. Lihat aja. Itu kebiasaan trader scalping. Kemudian mau pindah nih ke coba intraday dong. Kebiasaannya otomatis berubah. Yang tadinya sering ngeliatin chart, harusnya udah mulai jarang nih. Ya mulai mengurang. Udah mulai mengurang, mungkin sejam sekali atau bahkan 2 jam sekali. Atau mungkin kalau intradaynya cukup besar pergerakannya 4 jam sekali. Nah, jadinya kebiasaannya berubah nih. Yang tadinya sering ngeliatin chart jadi jarang. Ya berarti kalau misalkan di swing lebih jarang lagi dong. Di swing lebih jarang lagi. Jadi sebenarnya lebih enak. Dan yang tadinya sering ngeliatin chart jadi jarang ngeliatin chart. Tapi namanya kebiasaan itu susah dirubah loh. Iya, ya benar. Ya, Kebiasaan harus dirubah. Terus kan kalau misalkan orang trader scalping nih. Kan adrenalinnya itu loh. Sebenarnya mungkin adrenalinnya itu yang bikin gak mau pindah. Iya. Ngeliat chart terus. Betul. Karena selain kita sering liatin chart waktu zaman scalping, yang menjadi masalah selanjutnya adalah soal stop loss. Ya. Kalau scalping, stop loss kita pendek-pendek loh. Ketika pindah ke intraday, lumayan panjang nih. Mungkin puluhan pips. Ya. Ketika mulai pindah ke jadi swing trader, ini mungkin bisa sampai ratusan pips stop lossnya. Ya. Nah ini yang akan susah juga. Gitu. Memang sih enak jadi trader swing. Iya benar. Kesannya kerja, ya memang kerja lebih santai, uang bisa lebih banyak. Uang lebih banyak. Tapi kayak gimana ya Pak ya? Kalau oke lah. Scalping pertama kali mulai trading, scalping terus nih. ABC terus tradingannya. Ya kan asal biru close. Kalau ABC bukan scalping. Scalpingan. Kebanyakan kan scalpingan. Ya. Pengen ngubah ke swing, tapi kan pasti ada kemauan. Betul. Itu perlu gimana ya? Waktunya itu berapa lama gitu loh? Kalau dibilang berapa lama gini, ketika mau jadi trader swing, rubah dulu ke intraday. Bertahap dong, jangan semua mau loncat jadi swing. Ya kan. Karena kan kebiasaannya ini mesti dirubah satu-satu nih. Yang tadi sering ngatin chart, jadi berapa jam sekali. Pelan-pelan dirubah. Rubah. Dan ini balik lagi, gaya trading ini kan cocok-cocokan ya. Oh iya bener. Belum tentu Bapak ngerasa cocok loh jadi trader yang menjalankannya swing. Tapi kalau Bapak memang cocok menjalankan sebagai trader intraday, ya nggak apa-apa juga Pak. Ya kan? Ya, bener. Karena balik lagi ujung-ujung nyamannya trading, metodenya kita bisa pakai, dan hasilnya profit. Ya. Itu yang penting. Hasilnya profit, nyaman lagi. Jangan mentang-mentang lihat, oh orang scalping. Oh profit, saya mau jadi scalper. Oh, saya jadi scalper. Wah ngeliat Pak Tito nge-swing, profit. Saya jadi swing. Gitu aja terus. Kalau itu nanti nggak ketemu jati dirinya sebagai trader, cocoknya seperti apa? Betul, nggak ketemu. Ya. Mau sampai kapan nggak bakal ketemu. Nggak bakal ketemu. Terus dari Pak Cici 88. Oke. Adakah tips agar pending order tidak terkena trap? Karena biasanya setelah saya menentukan SNR dan langsung pending order itu hanya menyentuh tailnya aja dan kembali berbalik arah. Atau haruskah menunggu konfirmasi candle kayak engulfing, Pak? Saya bingung ya. Ini kayak ada apa nih, mau bahas yang mana dulu nih berarti? Enggak, karena dia kan menentukan SNR kemudian pending order. Nah ini sebenarnya gayanya ranging atau breakout? ya itu nggak dijelaskan di sini Iya sebenarnya. kan, karena menyentuh tailnya saja habis itu berbalik arah. Ya saya bingung nih jadinya. Tapi kan nih. dia ada bilang juga menunggu konfirmasi candle seperti engulfing. Oh berarti ranging. Ketika disupport ngarepnya buy. Ya harusnya begitu. Iya kan, karena nunggu engulfing. Tapi ini berarti udah dua metode yang dicampur. Ya dong. Benar. Karena masih balik lagi nih, Pak Tito juga sering bilang setiap metode punya probabilitasnya masing-masing. Kalau ini Ibu Cici ya, Ibu Cici udah Ibu namanya Cici. Ya udah, ibunya mungkin udah punya dua metode yang berbeda. Ya anggap udah nyoba nih trading menggunakan SNR. Ya. Terus ngerasa kok disupport harga ini nggak mantul-mantul. Berarti saya mungkin perlu pakai engulfing kali ya. Biar beneran bahwa ini disupport mantul nih naik. Oh dia kayak apa? Konfirmasinya double dong kalau kayak gitu. Ya, kesannya membutuhkan dua konfirmasi. Iya dong. Jadinya merasa lebih yakin. Tapi kan masih dicek dulu support resistannya udah bener dulu apa belum. Oh, iya. Bener. Ya dong. Kan mesti dicek juga nih support resistance kita udah strong belum. Karena kalau udah strong kita nggak perlu konfirmasi seperti engulfing lagi.
Sebenarnya engulfing juga metode sendiri juga Metode kan sendiri. sebetulnya. Dan itu engulfing kan candlestick pattern ya. Iya. Nah, otomatis targetnya berbeda dong ketika kita trading menggunakan support resistance. Nah kalau misalkan mau jalanin dua-duanya Pak. Nah, Pokoknya kekeh mau dua-duanya. digabung tapi apa dipisah? Ya pokoknya dua-duanya mau jalanin. Oke. Digabung. Ah. Sebenarnya boleh gak? Balik lagi ini soal probabilitas. Iya bener. Iya kan? Probabilitas. Ya. Jangan mikirnya gini. Wih, engulfingnya pasti support nih. Ini berarti pasti naik. Probabilitas SNR-nya 70%. Ketemu engulfingnya 70% juga. 70% juga. Jadi 140% masih naik. Nggak juga. Jadi sebenarnya harus dipisah. Ya harus dipisah. Karena Benar. masing-masing punya probabilitasnya. Itu. Dan juga jangan dicampur aduk nih. Iya jangan dicampur aduk. Walaupun emang mau dijalanin dua-duanya, balik lagi kita sering ngomong ya. Mungkin dipisahin akunnya. Ya. Ya kan jangan jadiin satu akun. Oh SNR iya, engulfing iya. Nanti ujung-ujungnya satu akun metodenya udah banyaknya minta ampun. Betul. Ya, jangan sampai kayak gitu. Atau mau ngejalanin engulfing dulu lu nggak apa-apa. Karena lebih mudah. Iya lebih mudah. Benar. Karena kita cuma ngeliatin pola chart candlestick engulfing. Kalau support resistance mungkin ibu ada kesulitan nih nentuin strong support sama strong resistance. Mungkin coba engulfing aja dulu. Yap, betul. Kalau yang gampang dulu aja dijalanin. Yang gampang dulu. Atau yang gampang sebenarnya kalau profit ya kenapa enggak? Kenapa mesti ribet kan? Betul. Oke. Pertanyaan udah selesai. Teman-teman, yang pertanyaan mau dibahas juga kayak video ini, tinggal komen di bawah dengan hashtag tanya TF. It's now or never. Change your life. Bye.